rabbika kadham famulaqih. Hai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Pasti akan ditemui. Tidak mungkin tidak. Mau tidak mau, pasti akan ditemui apa yang sudah diperbuat di dunia ini. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, "Idza as-samaa'u syaqqat." Apabila langit terbelah, langit pecah, langit terbuka sehingga bisa dimasuki menjadi pintu-pintu. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuka sehingga menjadi pintu-pintu, lorong-lorong. Kemudian juga disebutkan, ya wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Di hari tashaqqaqus sama', langit itu pecah. Kemudian Allah sebutkan idzas sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya. Dan sudah semestinya dia patuh. Allah suruh dia pecah, maka dia pecah. Allah suruh dia hancur, maka dia akan hancur. Tidak berani, dia akan macam-macam. Semua akan mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dia mendengar perintah Rabb-nya dan taat. Memang selayaknya untuk dia mendengar dan taat. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang di dalamnya sehingga menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan semestinya dia patuh. Jadi Allah mengatakan setelah langit dibelah oleh Allah Azza wa Jalla, itu bentuk ketundukan langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi sekarang furidat wa busitat wa zida fi sa'atiha wa masahatiha. Allah Azza wa Jalla ratakan bumi ini dan dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla, diperluas. Walqat ma fiha wa takhallat, kemudian memuntahkan apa yang ada di dalamnya berupa orang-orang mati, dibersihkan apapun yang ada di dalamnya. Walqat ma fiha wa takhallat, dilemparkan seluruh apa yang ada dalamnya sehingga bumi itu menjadi kosong. Kemudian juga dilemparkan dari dalam bumi itu, dimuntahkan segala macam bentuk tambang, emaskah, perakkah. Ketika bumi dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan bumi memuntahkan seluruh isinya berupa orang-orang mati dan yang lainnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Taqi'ul ard afladha kabidah amthal al-ustuwan min al-dhahab wal fiddah. Bumi akan memuntahkan isinya
tak ubahnya seperti tiang-tiang berupa emas dan perak. Fayaji'ul qatil, maka datanglah orang-orang, para pemburunya, dan orang-orang akan saling bunuh untuk merebutkannya atau memperebutkannya dengan mengatakan, fi hadza qutiltu, gara-gara ini aku terbunuh. Datang yang memutus silaturahminya, gara-gara ini aku memutus silaturahmiku. Datang pencuri mengatakan, gara-gara ini tanganku dipotong. Akibatnya ditinggalkanlah, dilupakanlah emas dan perak yang dikeluarkan dan dimuntahkan oleh bumi ini. Bumi bersih, sudah tidak ada isinya. Yang sebelumnya ditempati yang ramai, dimakmurkan oleh manusia ini. Para ulama kita mengatakan, di antara yang menjadikan peristiwa itu semakin mengerikan dan menakutkan, dan manusia sangat-sangat dipersulit, dipersempit saat itu, tidak ada tempat mereka kembali, dan tidak ada tempat mereka berlindung kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Sekali-kali tidak ada tempat kita berlindung, hanya kepada Rabb Subhanahu wa ta'ala pada hari itu tempat kita kembali. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bumi pun patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla dan taat, dan layaklah baginya untuk mendengar dan taat. Apabila semuanya ini sudah terjadi, langit terpecah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi dibentangkan dan dimuntahkan segala isinya dan diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia patuh, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu manusia akan menemui apa yang sudah diperbuat di dunia. Bertemu dengan Allah dan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang perbuatannya di dunia. Ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Hai sekalian manusia, sungguh kalian berusaha menuju Tuhan kalian, dan kalian pasti akan menemui apa yang kalian usahakan. Dan akan nampak tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda keburukan ketika menerima catatan tersebut yang sudah kita lakukan di dunia. Catatan amalan-amalan yang kita perbuat di dunia ini. Yang mana dalam catatan itu menetapkan seseorang, amalannya, perbuatannya, gerakannya, diamnya. Ada yang diberikan catatan dari sebelah kanan, tangan kanan, ada yang menerima catatan dari tangan kiri, dari belakang punggungnya. Diterima dengan hina dan dina. Maka Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa yang diberikan catatannya dari tangan kanannya akan diberikan hisab yang mudah. Allah Azza wa Jalla perlihatkan baginya, ini perbuatanmu. Setelah diakui, langsung ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Aku sudah maafkan, masuklah engkau ke dalam surga. Maka hisab di sini adalah innama huwal 'arud, sekedar diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah maafkan dan diganti dengan kebaikan. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibunda Aisyah, demikian juga Muslim. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasab illa halak." Siapapun dihisab pasti akan celaka. Qalat qultu ya Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Aku yang menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman,
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberi catatannya dari tangan kanannya, alhamdulillah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Alhamdulillah. Maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bukankah siapa dihisab pasti kena siksa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, dzalikal 'ard. Itu adalah mereka sekedar diperlihatkan amal ibadahnya atau amal catatannya. Wa man nuqishal hisab halak. Adapun siapa yang ada perdebatan dialog dengannya dalam hisab, maka dia akan celaka dan akan binasa. Dan itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yudanal mu'min yaumal qiyamah min rabbih. Seorang mukmin pada hari kiamat akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat itu dikatakan, ketika disodorkan kepadanya catatan amalannya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal ta'rif? Hai hambaku, apa engkau tahu ini? Iya Rabb, a'rif. Ya Allah, aku tahu. Qala fa inni qad satartuha laka fid dunya, 'alaika fid dunya. Hai hambaku, catatan-catatan dosamu ini atau dosa-dosamu ini aku sudah tutupi bagi engkau di dunia. Aku sudah maafkan bagimu di dunia. Aku tutupi. Wa ana aghfiruha al-yawm. Hari ini aku maafkan dia. Fayu'ta sahifata hasanatihi. Atau sahifatu hasanatihi. Lalu dia diberikan catatan amal kebaikannya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka akan diumumkan di hadapan seluruh manusia. Haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka lah orang-orang berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu orang-orang beriman akan menerima catatannya dari tangan kanan. Maka dia pun kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira ria. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kembali kepada keluarganya dengan dalam keadaan gembira. Bagaimana tidak gembira dengan apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan mereka berupa surga dan hurul 'ain bidadari. Dan keluarganya, keluarga yang saleh di dunia, yang bersamanya di dunia, yang ikut bersamanya masuk ke dalam surga, istrinya, anak-anaknya, bapaknya, ibunya, kerabatnya, dan saudaranya atau sahabatnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya, asyaqi, yang celaka wal'iyadzubillah. Maka bagaimana mereka? Diberi catatan dari tangan kirinya, dari belakang punggungnya,
itu adalah sudah cukup menetapkan buruknya amalannya, kejahatannya, kerusakan dilakukan, kesyirikannya dan yang lainnya. Tidak ada kabar gembira baginya pada hari ini. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dia akan meneriakkan bagi dirinya kecelakaan, kebinasaan. Sebagaimana Allah katakan, ya Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya hai Malik, biarlah Rabbmu mematikan kita saja, sudah cukup. Jadi dia mendoakan dirinya mati saja sudah cukup. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya laitani lam uta kitabiyah. Coba sekiranya aku tidak perlu diberikan catatanku. Walam adri ma hisabiyah. Aku sebaiknya tidak tahu apa hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Coba sekiranya kematian itu sudah memutuskan segala-galanya. Tidak perlu lagi ada hisab. Maka seperti ini yang diucapkan oleh orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang musyrikin kelak pada hari kiamat. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka yang sangat panas, yang membakar wajah mereka dan membakar kulit mereka. Setiap kali matang kulitnya diganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali matang kulit mereka digantikan kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab tersebut. Innahu kana fi ahli masrura. Orang-orang kafir, orang-orang jahat ini sungguh di dunia dia bergembira ria bersama keluarganya. Bangga dengan kekafirannya, kesesatannya, menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Bangga dan senang berbuat kedosa dan maksiat. Dia bangga dengan menghalalkan dirinya melakukan apa saja lepas dari syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa demikian? Innahu dhanna an la yahur. Innahu dhanna an la yahur. Sungguh dia mengira bahwasanya tidak akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhanmu selalu melihatnya. Innahu dhanna an la yahur, ay anna hadzal kafir, orang yang kafir ini yang menerima catatannya dari tangan kirinya, dari belakang punggungnya, meyakini bahwasanya dirinya tidak akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla setelah mati. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa menghidupkan tulang benulang itu yang sudah hancur lebur? Ya. Mereka tidak percaya. Demikian juga ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bara wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah pasti, benar, paling pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala, sungguh benar, kalian pasti akan dikembalikan kepada Rabb kalian untuk dihisab. Inna rabbahu kana bihi basira. Allah Azza wa Jalla selalu melihat apa yang mereka perbuat, dan tidak ada sama sekali yang sunyi dan tertinggal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla Sami',
Maha mendengar, basir, maha melihat. Tidak ada yang tersisa sedikit pun bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari 15 ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, taqrir aqidatul ba'ts wal jaza. Surat ini atau ayat ini menetapkan aqidah al-ba'ts, kebangkitan dan pembalasan, dengan menjelaskan permulaan dari hisab atau jaza tersebut, kebangkitan dan jaza tersebut, yaitu apa? Inqilabul kaun, terjadinya perubahan pada alam semesta ini. Bumi yang kita lihat kokoh, menjulang tinggi akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Planet-planet yang kita lihat akan dijatuhkan, digugurkan oleh Allah azza wa jalla. Lautan yang begitu tenang, hanya ombak yang menggerakkannya, ini akan dijadikan menyala oleh Allah azza wa jalla. Bumi yang rata ini kita lihat tenang, maka dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan goncang dan diratakan dan dimuntahkan segala isinya. Yang kedua, ayat ini menjelaskan manusia pasti akan bertemu dengan Allah azza wa jalla. Mau tidak mau, kita suka maupun tidak suka, itu suatu kepastian dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, kullu insanin mukallaf bil aql. Setiap manusia yang diberi beban oleh Allah azza wa jalla dengan adanya akal dan dia baligh, maka ya dia harus berbuat, harus berusaha, mau tidak mau, sampai meninggal dunia dan bertemu dengan Allah azza wa jalla. Di sana dia akan pertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia ini. Maka dunia ini adalah mazratul akhirah, ladangnya untuk beramal untuk akhirat kita. Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Hari ini amalan, tidak ada hisabnya. Wa ghadan hisabun wala amal. Adapun esok yang ada adalah hisab, tidak ada amalnya. Hari ini beramal, tidak ada hisabnya. Yang keempat, orang-orang yang beriman dan orang bertakwa akan dihisab dengan mudah. Sekedar diperlihatkan catatan amalan mereka, tidak ada yang lain. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang panjang pertanyaan hisabnya, dia telah celaka dan dia akan disiksa karena dia sudah tidak memiliki alasan dan tidak ada kesempatan. Yang kelima, bermegah-megah di dunia, memuaskan nafsu dan syahwat kita sambil meninggalkan ketaatan dan amal saleh, itu merupakan buah dari tidak adanya iman, tidak adanya keyakinan akan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dunia daru betilain, negeri ujian, negeri cobaan, dan bukan negeri pembalasan. Negeri pembalasan itu hanya kelak pada hari kiamat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai sekalian manusia, sungguhnya kalian masing-masing berusaha dan akan menuju Rabb kalian. Dan apa yang kalian usahakan, pasti kalian temukan. Siapa yang menanam, dia pasti akan menuai. Baik yang ditanam, baik yang dituai. Buruk yang ditanam, buruk yang akan dituai. Itulah dia beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat ini dan surat ini. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para pemirsa yang ikut bergabung, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Dan bagi yang ingin berinteraktif bisa melalui layanan telepon. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan
Pertanyaan yang pertama, yang sudah masuk di sini, Ustadz, yang didahulukan puasa Syawal atau bayar hutang dulu? Kita katakan bahwasanya kalau hutangnya banyak, tidak mengapa dia memulai dengan puasa Syawal. Tapi kalau hutangnya sedikit, silahkan dia bayar hutangnya dulu. Setelah itu baru dia memulai melaksanakan puasa Syawal. Kenapa? Karena hutang kepada Allah Azza wa Jalla lebih berhak, lebih utama untuk dibayar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita sholat id di rumah, apakah sama kayak di lapangan harus berkhutbah? Kita katakan bisa berkhutbah, tidak bisa berkhutbah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada zikir selesai sholat id? Tidak ada zikir sehabis sholat id. Ya, karena tidak ada satupun petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandai kata ada, pasti akan dijelaskan oleh para sahabat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini, Bapak Joko dari Yogyakarta, silakan. Ya, dan yang lainnya, yang dari Pancordau, yang dari Sarawak. Baik, dari pemirsa MS TV, Ustadz. Allah Ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana jika sebenarnya sholat tarawih diniatkan berjamaah di akhir malam bersama witir, tapi ternyata ketika bangun sudah tinggal beberapa menit azan subuh? Apa bisa mengqadha sholat malam tarawih witir di waktu duha? Boleh. Tidak ada masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma bedanya kalau di siang hari harus genap. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya jika tidak, atau manakah yang lebih utama, kita mengqadha puasa atau bayar fidyah? Ya tergantung sekarang kenapa tidak puasa. Kalau dia sakit, ada harapan sehat, atau dia musafir, maka tidak bisa fidyah, harus qadha. Kalau dia nifas, harus qadha. Kalau dia haid, harus qadha. Tapi menyusui tidak mampu puasa, hamil tidak mampu puasa, sakit tidak ada harapan sehat, maka cukup fidyah. Atau tua, cukup fidyah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah kita berdosa apabila sudah memperingati adik untuk beribadah tapi tidak mau, sampai dipukul juga tidak mau? Kalau kita sudah berikan nasihat dengan cara yang baik, bahkan kita menggunakan kekuasaan kita juga tidak mempan, maka urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya apabila orang yang berhutang memberikan uang lebih kepada pemberi hutang?
Kalau diharapkan dan itu kebiasaan di tempat tersebut, jangan. Karena ini membuka pintu riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terkait ya para peramal yang sekarang viral, apakah mereka sama dengan dukun yang bila dipercaya tidak diterima sholat kita 40 hari 40 malam? Kita katakan ada kemiripannya dengan dukun. Namun ini lebih fatal. Kenapa? Karena berimbas kepada tarwi, menakut-nakuti orang beriman dengan sesuatu yang palsu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh kita menyantap makanan yang halal tapi kotor karena debu? Tidak ada masalah dan kembali kepada diri kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya lebih suka membaca Al-Quran dan zikir lewat HP dikarenakan mata saya tidak begitu jelas jika menggunakan Al-Quran karena tulisan kecil. Apakah boleh dan apa pahalanya sama? Masalah bolehnya boleh, tapi dengan mushaf itu lebih utama. Cari yang besar hurufnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kerja di luar negeri tapi secara ilegal, tidak sah. Bagaimana hukumnya? Ya, kita katakan berdosa. Tetapi kalau dia bekerja yang halal maka gajinya halal. Wallahu ta'ala ala wa alam, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang boleh mengqadha tarawih dan witir di waktu duha, apa boleh dilaksanakan secara berjamaah atau harus sendiri-sendiri? Tidak ada berjamaah waktu duha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Anak mantan istri suami dari pasangan baru, mereka apakah termasuk mahram kita? Anak dari mantan istri, ya, atau mantan suami dari pasangan baru mereka, kita katakan bahwasanya kalau anak tiri, ya, atau anak mantan istri kita katakan, ya, istri beserta anak-anaknya ini jelas merupakan mahram. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah niat puasa Syawal digabung dengan mengganti puasa? Tidak boleh. Puasa Syawal itu puasa Syawal sunnah, mengqadha itu wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita sholat malam 11 rakaat namun lupa rakaatnya, apakah kita harus sujud sahwi di saat ingat? Kalau ketinggalan kurang rakaat tidak perlu, karena boleh kurang dari 11. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan riba? Terus dinasihati, diingatkan bagaimana ancaman bagi pelaku riba dan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh riba pada diri dan keluarga. Kemudian doakan dia mendapatkan hidayah dan berikan dia solusi yang tepat juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita mengisi 10 hari terakhir Ramadan di mana sekarang sedang tidak bisa ke masjid? Kita katakan manfaatkan di rumah sebaik-baiknya. Ya, karena dimanapun kita beribadah, kalau kita memang punya semangat, maka Allah Azza wa Jalla pasti berikan kita jalan keluar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar suara wanita itu aurat? Kalau benar, bagaimana dengan suara wanita yang kita dengar membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya. Ya, pertama, bagaimana dengan suara wanita? Kita katakan bahwasanya, ya, suara wanita ini disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya suara wanita bukan aurat. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mendengar suaranya para sahabiyah. Sahabat juga mendengar suaranya para wanita. Wanita bertanya kepada Nabi, sahabat mendengarkan. Ya, tetapi ingat suara mereka tidak boleh diperlembut, dihaluskan. Fala takhda'na bil qaul, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan kalian lembutkan suara kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik, pertanyaan berikutnya, jika sudah membayar fidyah apakah wajib mengqadha? Kita sebutkan apa dulu sebabnya dia bayar fidyah.
Kalau yang hanya fidyah saja, wanita hamil tidak mampu puasa, wanita menyusui tidak mampu puasa, bukan karena nifas, bukan karena haid, maka cukup fidyah, tidak perlu qadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah satu orang laki-laki menjadi imam untuk wanita yang bukan mahram? Kalau itu adalah wanita yang banyak ramai, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita ambil satu penelpon di sini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Anak sekarang kerja di dan lingkungan tempat anak kerja jauh dari pemukiman seorang muslim, bahkan anak bekerja di mayoritas Nasrani. Iya. Jauh sekali mau mendengar azan masjid dan mau ke masjid. Iya. Jauh sekali. Iya. Bahkan mau sholat Jumat pun susah. Bagaimana solusinya? Baik. Dan sementara kalau kita tidak sholat 3 kali, katakan murah itu Ustaz. Iya. Dan solusinya bagaimana? Saya mau tanya, apa namanya? Pak, saya mau tanya. Ini musafir atau bagaimana posisinya? Kita sebagai TKI ya. Oh iya, baik. Baik. TKI ya? Asal Lombok. Iya, TKI ya? Iya, Baik, demikian. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau dia bekerja di luar negeri yang mana tidak ada di tempat tersebut muslim atau masjid, ada berapa orang, silahkan dia kumpul Jumatan di tempat tersebut. Tapi kalau tidak ada, dia statusnya safar, cukup diganti dengan zuhur. Kemudian kalau ada lingkungan yang islami yang bisa membantu dia atau paling tidak ada ditegakkan Jumat atau jamaah, maka dia pindah ke tempat tersebut. Tapi kalau tidak, maka silahkan dia sholat zuhur dan dia diberi uzur. Kenapa? Karena dia sedang safar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau bertanya, apakah berdosa apabila sudah memperingati adik untuk sudah nih pertanyaannya. Untuk saat ini bagaimana cara bersilaturahmi dan berlebaran bersama keluarga besar dan kerabat? Kita katakan ya cukup dengan telepon. Kalau jaraknya memang jauh, tidak bisa kita bergerak ke sana kemari, dibatasi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya punya suami tapi suami saya tidak pernah mau berpuasa. Dan pas dia nyuruh saya mengambilkan makanan tapi saya menolak. Apakah saya salah Ustaz? Ini benar. Kenapa? Karena tidak boleh membantu orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana wanita yang ikut lomba baca Quran di mana di sana wanita ditampilkan, disaksikan oleh banyak orang, bahkan sedunia orang melihatnya. Ini adalah fitnah akhir zaman, maka wajib kita tinggalkan. Wallahu taala ala wa alam. Habis azan jelang iqamah diisi dengan bacaan salat. Memang ada anjurannya? Tidak ada anjurannya dari sama sekali. Karena apa? Itu waktu orang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Membaca Quran mengeraskan suara saja tidak boleh, apalagi bacaan-bacaan lain mengganggu orang salat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita belajar sejarah Islam kepada sarjana non-muslim atau orientalis? Tidak boleh. Karena mau tidak mau pasti akan merusak sejarah Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menyerah zakat fitrah berupa uang dan minimalnya kira-kira berapa? Boleh dengan uang, tetapi untuk dibelikan bahan makanan pokok di tempat tersebut. Dan tentu 2,5 kilo atau 3 kilo beras atau makanan pokok di tempat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kredit rumah mobil di bank syariah? Tergantung syariahnya bagaimana. Karena syariahnya banyak model. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Benarkah sholat jamaah safnya harus rapat? Bagaimana dengan terjadi di Arab sekarang sholat tarawih dengan berjarak? Pertama, ini adalah bab ad-darurah wal hajat. Karena corona saja. Adapun kalau tidak corona, maka hukum asalnya harus dirapatkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum menjual anak kambing yang masih dalam kandungan? Hukumnya haram. Kenapa? Karena ini namanya jual kucing dalam karung. Dan Nabi SAW melarang bai'ul gharar. Jual beli yang ada penipuannya. Mana dia? Yang ada di dalam perut. Kalau menjual anak kambingnya saja. Tapi kalau menjual induknya, otomatis sama anak kambingnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah benar saat kita sujud membaca mendengar ayat sajadah, maka iblis syaitan akan menangis karena menyesal dulu tidak sujud? Benar. Ya, hadisnya sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.